Fadila berperan sebagai ayah. Saya Cynthia Ayu Lestari berperan sebagai Idai. Perkenalkan, nama saya Raffi Aresbi Putra sebagai anak pedagang Gujarat. Saya Anissa Salmatri Bakita sebagai ibu pedagang Gujarat. Saya Gisdari Anjani berperan sebagai pembantu perempuan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Eskal, peran saya sebagai pembantu. Halo, saya Kaila sebagai narator. Suatu hari, pada zaman kerajaan Hindu dan Buddha di Nusantara, datanglah banyak pedagang dari berbagai belahan dunia. Pedagang-pedagang tersebut yang berlabuh di tanah Jawa, tanah Sumatera, tanah Sulawesi, dan berbagai pulau-pulau di Indonesia. Selain bertujuan untuk berdagang dan mendapatkan rempah-rempah dari Nusantara, beberapa pedagang tersebut juga mereka pun bertujuan untuk menyebarkan agamanya dan keyakinan yang mereka miliki, seperti pedagang-pedagang yang berasal dari Gujarat, Arab, dan negara timur lainnya. Maka, dari sinilah teori masuknya Islam di Indonesia melalui jalur perdagangan maupun perkawinan itu dimulai. Suatu hari, seorang pedagang berasal dari Gujarat dengan membawa barang dagangannya berlabuh di tanah Jawa. Pedagang tersebut memulai kegiatan berdagangnya di sebuah pedesaan yang merupakan bagian dari suatu kerajaan Hindu. Di sana, mereka berdagang di pasar yang cukup ramai oleh pedagang-pedagang lokal maupun pedagang yang seperti mereka. Anak laki-laki dari pedagang tersebut selalu rajin membantu ibunya berdagang di pasar. Terkadang, ia membawa beberapa barang dagangannya dari kapal menuju ke pasar. Anak pedagang tersebut berjalan menuju pelabuhan. Di sana, ia mengambil beberapa barang dagangannya yang berupa kain panjang, yaitu selendang, dan beberapa jenis selendang lainnya. Dari sisi lain, seorang anak yang berada di daerah tersebut juga sedang berkeliling melihat-lihat lokasi pasar tersebut. Di perjalanan, Ida Ayu itu merasa senang karena ia dapat melihat kondisi pasar yang sangat ramai dengan anak-anak tetapi tetap tertib. Meskipun ia sedikit merasa terganggu karena harus diikuti oleh pembantunya yang sangat melindungi Ida Ayu tersebut. Tak lama kemudian, suatu hari, ayah dari Ida Ayu memutuskan untuk menemui pedagang dan anaknya tersebut untuk merencanakan pernikahan putrinya demi memenuhi keinginan anak satu-satunya yang ia miliki. Bu, kain selendang yang ini akan ibu jual habis ya? Iya, Nak. Ya udah, kalau gitu aku pergi izin ke pelabuhan dulu, mau mengambil barang yang akan habis dan akan bisa di pasar. Iya, Nak, tapi kamu hati-hati ya, di pelabuhan sangat licin karena tadi malam sempat hujan. Iya Bu, aku akan hati-hati. Aku pamit ya Bu. Iya, Nak, hati-hati ya. Seorang anak sedang meminta izin kepada ayahnya yang bertujuan untuk pergi ke pasar membeli kain selendang. Ya, bolehkah aku melihat kondisi pasar? Ya nak, izinkan. Tetapi kamu bersama dua orang pembantu kita yang menemani selama perjalanan. Kenapa begitu ya? Kamu anak satu-satunya nak. Ayah hanya ingin melindungi kamu. Apalagi sekarang kondisi pasar sangat ramai. Banyak orang baru yang datang dari negeri lain. Baiklah ya. Lalu ayah memanggil dua pembantu untuk melindungi anak satu-satunya yang sangat berharga tersebut. Hei pembantu, datanglah. Baik Pak, ada apa? Jagalah anakku, dia ingin pergi ke pasar. Baik Pak, saya akan menjaga baik-baik. Terima kasih. Mbak, kamu akan ikut pergi ke pasar bersamaku. Baik, Non. Beli, Mbak. Baik, Non. Mari ikut saya ke pasar. Non, apakah Non ingin membeli selendang yang tadi Ibu bilang? Boleh, tapi apakah kualitas selendang tersebut baik? Sangat baik banget, mereka menjual selendang itu bagus dan indah. Oke, baiklah. Dan apakah kita sebaiknya pulang saja? Tidak, kamu tunggu dan
saya akan membeli selendangnya. Oh, Anda ingin membeli selendang. Kebetulan kemarin selendangnya sudah habis dan hanya tinggal ini saja. Tetapi anak saya sedang mengambilnya di pelabuhan. Non, apakah kita cari pedagang lainnya saja? Jika Anda ingin menunggu beberapa menit saja, anak saya akan segera datang. Baiklah, akan saya tunggu. Jika kualitas selendang di sini sangat baik. Bu, ini Iya, Nak. Terima kasih. Ini selendangnya yang baru diambil sama anak saya di pelabuhan. Wah, cantik sekali selendangnya. Apa kegunaan selendang ini? Kegunaan selendang ini bisa untuk menutupi bagian kepala umat muslim. Tapi kenapa hanya kepala saja yang ditutupi? Dalam agama Islam, kepala itu harus ditutup apalagi di pagi dan kuat. Setelah Ida Ayu tertarik kepada kain selendang, Ida Ayu pun bilang kepada pembantunya agar segera dibayar. Bo, aku akan membeli ini. Tolong bayar ini semua ya. Baik, Non. Ini Bu uangnya. Baik, terima kasih. Setelah selesai membeli kain selendang tersebut, Ida Ayu mengajak kedua pembantunya untuk segera pulang. Ayo, belanjanya sudah selesai. Mari kita pulang. Benar. Setelah beberapa bulan, anak dari pedagang Gujarat datang ke rumah Putri untuk mengajak menikah. Baik, ada apa? saya mau mencari aja. Ada ranjang. Ada, silakan masuk. Baik. Hai ranjang. Silakan duduk. Bagaimana kabarmu aja? Kabar saya baik. Bagaimana dengan kabarmu? Alhamdulillah baik. Astungkara, tetapi ada apa kamu datang ke sini? Baik ranjang. Kita memiliki kepercayaan yang berbeda. Tapi saya rela menikahimu. Sama saya pun begitu. Saya akan meminta permohonan kepada ayah saya. Iya baiklah ranjang. Kalau begitu saya pamit pulang dulu. Baik. Ayah, bolehkah aku menikah dengan anak pedagang Gujarat itu? Kemudian kita bina kepercayaan dengan mereka. Apakah kita bisa pindah kepercayaan saja? Baiklah, ayo pikirkan dulu. Nak, Iya ya. ayah menerima permintaan kamu untuk menikah dengan anak pedagang Gujarat tersebut. Oke, baiklah ayah. Nak, mari kita pergi ke rumah anak pedagang Gujarat itu. Baik ayah. Pembantu, mari ke sini. Baik Pak, ada apa? Ikut saya ke rumah anak pedagang Gujarat kemarin. Baik, Pak. Permisi. Silakan masuk tuan. Mari duduk tuan. Saya terima tawaran Anda untuk berpindah keyakinan. Baik, saya akan menuntut Anda untuk masuki agama Islam. Bagaimana cara kami untuk masuk dalam agama Islam? Syaratnya membaca 2 kalimat syahadat dan melaksanakan sholat. Baiklah, tolong bantu kami. Baik. Silakan dipakai selendangnya. Mari ikuti saya. Asyhadu alla ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Akhirnya, Ida Ayu dan anak pedagang Gujarat tersebut menikah. Keluarga Ida Ayu serta masyarakat di sana satu persatu menganut agama Islam. Dan dari sinilah semakin banyak pedagang-pedagang di luar negeri berdatangan di Nusantara.
Hari depan aku tambah.